bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu bersaudara. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Jangan dia dizalimi, jangan kamu kemudian saling acuh cuek, kemudian jangan saling merendahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Salam presisi. Seperti biasa, kami tentu sangat berbahagia Anda masih menyaksikan tayangan-tayangan kami di podcast Presisi. Sejumlah tayangan yang sudah disiarkan oleh teman-teman di kanal podcast Presisi, insya Allah akan membawa banyak manfaat untuk kita, termasuk juga bisa membawa hikmah dan juga bisa membawa banyak pelajaran. Nah, seperti biasa, teman-teman di podcast Presisi menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten, narasumber yang tentu juga menjadi inspirasi bagi kita semua dalam berbagai hal di dalam kehidupan kita. Kali ini sudah hadir di studio podcast Presisi narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Abu Ja'far Gufron. Beliau ini adalah pembina Rumah Belajar Quran Imam Syafi'i Palu dan pembina guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqmanul Hakim Palu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Bikhair, baik. Alhamdulillah. Nah Ustadz, tadi kita membacakan bahwa Ustadz ini adalah salah satu pembina di SD Islam Terpadu Luqmanul Hakim Palu. Kemudian juga pembina di Rumah Belajar Quran. Nah, bisa diceritakan dulu kepada pemirsa kita, Ustadz ini kesehariannya seperti apa, kemudian bagaimana Ustadz berinteraksi dengan masyarakat dan juga dengan adik-adik yang mungkin menjadi murid dari Ustadz. Silakan Ustadz. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ya, sebagaimana disebutkan, jadi tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri. Sebenarnya saya adalah seorang penuntut ilmu biasa yang masih membutuhkan ilmu dan dalaman ilmu agama Islam. Namun tuntutan yang kemudian saya mengharuskan untuk terjun ke dalam dunia dakwah dan amanat yang telah diberikan, maka saya harus menunaikan amanat-amanat itu. Saya kesehariannya sebagai seorang dai, juga terkadang sebagai seorang pengajar di sekolah-sekolah yang saya bertanggung jawab padanya. Sekolah Luqmanul Hakim itu tanggung jawab saya terbatas pada pembinaan guru-guru, guna untuk meningkatkan SDM mereka supaya memiliki banyak banyak faedah yang itu sebagai bekal mereka untuk mendidik anak-anaknya. Jadi sistem kami itu adalah bedah buku-bukunya yang dijadikan sebagai panduan untuk mengajarkan anak-anak itu kita bedah satu persatu sampai kelas yang paling tertinggi di sekolah itu. Sementara berjalan. Adapun kalau SD Islam Terpadu, kemudian Rumbel Rumah Belajar itu baru saja kami buat dan bentuk. Dan alhamdulillah antusias masyarakat di Kota Palu sampai di luar Kota Palu, di Sulawesi Barat, kemudian juga di Barakallahu fikum ada sempat dari Luwuk, itu antusias untuk masukkan anak-anaknya di Rumbel itu. Ya, di Rumbel itu kita tidak muluk-muluk saja, kami fokus kepada bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah ilmu dasar untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Orang kalau bagus dasar itu, maka dia akan mudah memahami Al-Quran dan Hadis. Dan juga kami akan mempersiapkan beberapa lulusan dari situ nanti dengan izin Allah, maka kami akan berusaha mendapatkan dan memberikan beasiswa dukungan untuk melanjutkan pelajaran ke universitas di luar negara seperti di Saudi, Madinah, dan mungkin Yaman yang mudah akses untuk kita. Sekarang udah berapa angkatan di Rumah Belajar? Baru perdana ini, Bang. Baru perdana, angkatan pertama ini. Baik.
Berarti berdirinya belum lama itu Ustaz ya? Baru beberapa bulan. Beberapa bulan ini. Iya. Alhamdulillah. Nah, podcast kita kali ini mengambil tema merajut kedamaian dan keamanan melawan radikalisme. Ya. Nah, bicara soal tema besar ini, kita akan melihat bagaimana munculnya bibit-bibit radikalisme ini tentu berasal dari insan-insan yang punya keterbatasan ilmu. Mereka punya kemauan untuk belajar agama, tapi mereka ternyata belum memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat. Oleh itu kita akan bicara soal merajut kedamaian, kemudian melawan radikalisme dan juga memelihara keamanan. Ustadz, menyangkut dengan tema kita ini, mungkin ada satu hal yang mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz, bagaimana kondisi negara kita ketika setiap insan beragama itu merajut kedamaiannya, toleransi, bahkan juga sesama umat muslim juga menjaga kebersamaan, itu juga hal yang penting dan diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa pemahaman kita soal tema ini, Ustaz? Baik, Masya Allah. Ini penting untuk kita sampaikan dan berbagi terkait dengan pemahaman yang benar dalam konsep perdamaian, keamanan, dan lawan dari itu semua, yaitu radikalisme yang memunculkan terorisme, kemudian kekerasan, ya, intoleransi dan seterusnya. Ini penting untuk kita sama-sama berbagi. Taib. Konsep kedamaian yang diinginkan dalam perspektif Islam, karena saya berbicara di sini sesuai dengan bidang yang saya geluti. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya perdamaian dan keamanan. Sebab itu adalah merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Perdamaian adalah sesuatu yang rentan sulit untuk diraih bagi orang yang menginginkannya. Sebab disitulah justru letak ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Al-Imam At-Tabari menyebutkan lafadz ayat as-silmi itu datang dari beberapa qiraah. Qiraah Hijaziyin dengan di sinnya di fathah. Fis salmi kaffah. Artinya kalau dia dibaca fis silmi kaffah di kasrah, maknanya adalah Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Tapi kalau menurut bacaan Hijaziyin itu kalau di fathah dia bermakna as-sulh wassalamah, perdamaian secara keseluruhan. Perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita mewujudkan perdamaian itu. Sebab pada dasarnya Islam adalah agama perdamaian. Ya. Begitu juga didukung oleh dalil-dalil yang ada. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu bersaudara. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Jangan dia dizalimi, jangan kamu kemudian saling acuh cuek, kemudian jangan saling merendahkan. Ya, cukuplah seorang itu, kata Nabi, dia terjatuh dalam keburukan ketika dia menyakiti dan merendahkan saudaranya muslim. Itu cukup disebut dengan apa namanya, keburukan. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram, kata Nabi SAW, untuk menumpahkan darahnya. Jangan bermudah-mudahan, itu halal darahnya. Ya. Siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah, halal darahnya. Atau kemudian gampang sekali tersinggung dan mudah sekali menzalimi orang lain. Begitu pula hartanya, bahkan kehormatannya, Bang, nggak boleh. Tidak boleh kemudian dilucuti, direndahkan, seterusnya. Nah itu. Ini kalau kita bicara soal sesama kaum muslimin. Non-muslim pula itu ada sikap-sikap dan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mewujudkan kedamaian itu. Dan Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Ya, antar umat beragama.
Nabi alaihi salatu wassalam dan juga Allah azza wajalla khususnya dalam surah Al-Mumtahanah menyebutkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat yang sering kita baca. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dari kalangan orang kafir, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu jelas. Selama dia tidak memerangi, selama tidak menjajah, maka dia walaupun non muslim kita harus tidak kewajiban tidak ada untuk memerangi. Tidak, bahkan haram untuk menumpahkan darahnya. Sebab saya harus menyampaikan hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, man qatala qatilan min ahli dhimmah, siapa yang membunuh orang yang dibunuh dari kalangan kafir dhimmah. Kafir dhimmah itu kafir yang hidup minoritas di tengah masyarakat muslim. Ya, maka lam yarih arfal jannah atau rihal jannah yaumal qiyamah. Pembunuhnya ini tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak 40.000 tahun perjalanan. Ini dalam lafaz yang lain muahad. Siapa yang bunuh kafir yang dia sudah terikat perjanjian perdamaian, dia juga tidak mendapatkan baunya surga. Begitu juga musta'man. Musta'man ini adalah seorang kafir yang negara memberikan jaminan keamanan kepadanya. Seperti turis-turis datang melancong di sini negara kita, ada jaminan keamanan. Ya, kalau melihat di zaman Rasulullah kan Rasulullah juga melindungi kaum minoritas di zamannya gitu kan, kaum Yahudi, kaum kafir dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat tadi ayat yang dibacakan Ustadz, bagaimana mempelajari agama itu harus secara menyeluruh. Baik. Nah, kalau kita melihat mempelajari agama secara menyeluruh itu dibandingkan dengan pemahaman-pemahaman yang radikal, apakah itu ada perbandingannya Ustadz? Bagaimana memahami agama secara menyeluruh, kemudian bagaimana pemahaman sesat yang akhirnya menimbulkan radikalisme? Baik. Yang pertama saya sampaikan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ayat ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Nah, ini yang menjadi acuan dan dasar. Yang pertama, Islam adalah agama yang komprehensif. Agama yang sangat dicintai oleh Allah dan Allah ridho terhadap kita akan agama ini. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebab barakallahu fikum itu adalah merupakan ajaran agama yang menjadi keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kalau seorang itu mempelajari Islam tidak dengan benar, tidak secara menyeluruh, tidak dengan pembimbing seorang yang benar-benar kompeten di dalam bidang ilmu agama Islam, maka terjadi khalal, terjadi kekurangan, terjadi kerancuan di dalam berpikir. Ya, ada syubhat istilahnya, kerancuan di dalam berpikir. Akhirnya daripada statement-statement yang dibangun, akidah dasar-dasar yang dia jadikan itu sebagai keyakinan adalah keyakinan yang jauh menyimpang daripada ajaran Islam. Dibandingkan dengan paham radikalisme, radikalisme ini tidak ada yang menyetujuinya. Hatta itu non muslim, agama selain Islam tidak ada menyetujuinya. Kalau dilihat dari perkembangan radikalisme ini dari literatur yang ada Pak ya, barakallahu fiik, termasuk juga daripada sumber-sumber yang kami temukan, justru bahwasanya radikalisme itu tidak muncul dari ajaran Islam tertentu, tidak muncul, atau secara khusus dari ajaran Islam itu sendiri. Semua agama tidak menyetujui nama radikalisme. Tapi kalau lihat dari sisi definisi yang ada, justru dia mengaitkan kepada politik. Radikalisme itu muncul dari politik. Tapi tidak ditutup kemungkinan akan timbul namanya radikalisme di dalam agama, di dalam Islam. Apa sebabnya? Sebabnya
kurangnya pemahaman yang benar, Ya. minimnya ilmu yang dimiliki. Ya, sebatas semangat dalam beragama tidak cukup untuk membenarkan perbuatannya dan ibadah yang dia lakukan. Harus terpenuhi selain keikhlasan, kemudian yang kedua, mutaba'atur rasul. Mencocoki amalan kita, khususnya ibadah. Ya, nama ibadah ini banyak, termasuk jihad itu loh, itu ada ibadah. Dia harus menyesuaikan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam supaya tidak salah. Betul. Kalau selama ini kan yang menjadi problem di masyarakat adalah bagaimana ketika masyarakat itu mendapat ilmu agama dari orang-orang yang ilmunya tidak bersanad, sanadnya tidak bersambung langsung dari para guru-gurunya. Artinya mereka hanya mempelajari kulit-kulitnya atau mempelajari ilmu-ilmu agama itu dari orang-orang yang juga mungkin sumber ilmunya tidak terlalu jelas. Padahal kan sangat penting itu kalau kita belajar ilmu agama itu dari orang-orang yang sanad ilmunya bersambung. Baik. Begitu Ustadz. Nah, ini juga yang memunculkan kekhawatiran karena pemahaman-pemahaman itu akan masuk kepada anak-anak yang mungkin baru belajar di sekolah-sekolah diniyah dan sebagainya. Kalau di tempat Ustadz, apakah hal-hal seperti ini juga diatur seperti itu? Tobaan, Ya. tentu sekali. Itu sesuatu yang kita prioritaskan. Masuknya anak-anak di sekolah kita itu secara otomatis bimbingan kepada ajaran Islam yang murni, yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Mulai dari kita ajarkan adab-adab, bagaimana dia bermuamalah, berinteraksi dengan sesama temannya, berinteraksi dengan keluarganya nanti di saat saat dia waktunya libur, ya, sebagai orang berinteraksi dengan orang tuanya, dengan guru-gurunya. Itu adalah sebuah pemangkasan dan supaya sebuah upaya untuk menutup celah terjadinya pemahaman radikalisme itu. Ya. Ditekankan dari sisi adab. Maka itu jalan satu-satunya untuk kita menangkal pemahaman radikalisme. Haram bagi kita untuk adanya kekerasan di sekolah kita. Nah, dan juga ada diskriminasi dari sisi lebih memprioritaskan satu murid daripada murid yang lainnya. Itu semua pemicu-pemicu. Apalagi hal-hal yang berbau ekonomi misalnya. Yang berbau ekonomi, ya kan? Artinya terkadang kita memang ada sebuah pepatah Arab, kata pepatah Arab itu bahwasanya almar'u ala dini khalili. Bukan, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tergantung agama temannya. At-taqiyyu ma'at-taqi was-sayyi ma'as-sayyi. Orang yang bertakwa, orang yang baik dengan orang yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Ya. Di dunia pertemanan itu dia seperti burung. Dia selalu mencari yang sejenisnya. Nah, sekalipun demikian, kami berusaha untuk jangan sampai ada sekat-sekat di dalam kelompok ya, yang banyak duit, kelompok sendiri, malah kita ajak mereka untuk saling berbagi satu sama lain, berbaur dan seterusnya. Nah, Ustaz, peran dari ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pembinaan masyarakat, menjaga kerukunan, keamanan, mencegah radikalisme itu juga sangat penting. Nah, Ustaz melihat itu seperti apa, Ustaz? Iya, itu sangat penting. Sebab dari situlah kemudian tidak tutup kemungkinan munculnya paham radikal. Betul. Iya. Dan kita harusnya lebih progresif dan juga lebih masif lagi dari sisi pendalaman ilmu, semangat untuk berdakwah, dan juga dari sisi apa yang kita mampu. Kita berdakwah tidak hanya dengan lisan, ceramah-ceramah, muhadharah dan seterusnya. Kami juga berupaya untuk menulis apa yang kita mampu. Kami pribadi pernah menulis sedikit tentang perkembangan komunisme di Sulawesi Tengah. Kami pernah menulis, cuma sampai sekarang belum terbit. Masih dalam editan gitu ya? Sudah siap. Atau tapi sudah dalam bentuk siap untuk dicetak? Ya, kami berupaya untuk sampai ke situ. Cuman karena kami kalau pribadi itu butuh pembelajaran kembali untuk bagaimana bagusnya seperti apa, karena sesuatu
yang berbau elektronik kan, kita tahu banyak hanya orang khusus yang bisa. Betul. Ya, kami menulis, ya, khususnya perkembangan komunisme itu di tengah-tengah kaum muda, ya, kaum muda di kalangan mahasiswa yang ada di Sulawesi Tengah. Ya. Kami menulis, kemudian juga teman-teman sebagian menulis tentang bahaya radikalisme, terorisme. Itu alhamdulillah kita sudah memandang itu suatu yang penting dan tidak boleh ditunda. Betul. Alhamdulillah berjalan dengan bagus dan terbit di majalah-majalah, dan banyaknya sekarang itu bermain di media sosial. Ya, media sosial, alhamdulillah. Ya, di perkembangan teknologi dan juga informasi saat ini, kalau kita lihat media sosial itu menjadi satu hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Baik. Bahkan di rumah itu orang lebih dekat dengan media sosial dibanding dengan orang tuanya. Sementara kalau kita tahu bahwa ilmu pertama, kalau dalam agama kan disebut bahwa madrasah pertama anak-anak itu kan ibunya. Baik. Kemudian juga orang tua, orang dalam lingkungan sekitarnya. Nah, kalau anak-anak di rumah itu ternyata lebih dulu mengenal media sosial dibanding apa yang diajarkan oleh orang tuanya, tentu itu akan berpengaruh pada perilaku. Baik. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pintu masuk terhadap hal-hal negatif yang masuk kepada anak-anak. Kalau Ustadz melihat masifnya media sosial ini di masyarakat, di anak muda kita, membawa pengaruh negatif dan sebagainya, itu seperti apa? Masya Allah. Dulu itu kalau kita di zaman saya kecil, pengaruh itu mungkin tidak akan terjadi kecuali kalau saya keluar dari rumah. Dari rumah. Enak. Nah, sekarang anak-anak tidak perlu keluar rumah. Iya. Sudah masuk di dalam kamar saja informasi masuk. Masuk ya. Masuk di dalam. Barakallahu fikum. Nah, justru di sini peran orang tua. Kalau dari sisi bagaimana penjelasan para ulama, HP itu perkara yang mubah, perkara boleh saja untuk digunakan. Namun kata para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sesuatu yang menjadi perantara itu sesuatu dengan tergantung dari tujuannya, apa digunakan untuk apa. Enam. Ya, kalau misalkan sebab HP itu anak itu menjadi durhaka, anak itu dipanggil tadinya iya, kemudian pengaruh HP sudah macam-macam, maka dia mudarat gitu ya. Macam-macam ya kan. Nah, maka berubahlah status itu menjadi keharaman sebab HP itu. Nah, jadi terkadang dia akan membawa seorang kepada kebaikan, dan yang kedua adalah keburukan. Nah, inilah fungsi pengawasan orang tua dengannya. Dan HP ini sungguh luar biasa, terlalu yang kebablasan. Ya, dari sisi lain itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau tidak mau, seperti yang saya sering ulangi, bahwa ini harus ada namanya upaya untuk mengawasi anak-anak dari situs-situs. Ya, banyak sekali kita lihat bagaimana napiter-napiter itu. Mereka kalau ditanya dari mana mereka dapatkan pemahaman itu, kebanyakan media sosial. Dari media kan sosial. Mereka dapat dari media sosial. Dari media sosial yang tertutup gitu kan. Dari yang tertutup, ya. Kemudian para pemuda ini diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang pada masa transisi, semangat yang tinggi. Kalau mereka tidak dibimbing dengan benar, jatuh mereka kepada kebinasaan. Betul. Ya, akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya karena modal semangat. Ya, mau jadi pengantin, mau bertobat, ada jalur khususnya. Ya, dengan cara ini jadi pengantin, jadi menjadi seorang yang akan meledakkan dirinya, yaitu membunuh diri dan seterusnya. Dan barakallahu fikum, ini saya ingatkan bahwa justru asal muasal dari munculnya paham radikalisme terorisme ini yang disebut dengan Khawarij di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kalangan para pemuda, dari kalangan pemuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan banyaknya pengikut para Khawarij itu adalah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Muda-muda mereka, belia-belia, tapi sayang sufahaul an'am ahlam, yakni mereka itu anak muda tapi minim pemahaman agamanya. Nah, itu memicu kerusakan di mana-mana. Atas nama jihad. Alasannya memang
Kalau kita lihat karena kezaliman para penguasa, nepotisme yang dilakukan oleh pihak atau oknum penguasa, ada timbul kecemburuan, ingin melakukan perubahan secara masif, melakukan perubahan, melakukan pemberontakan, kerusakan di mana-mana. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh sahabat Yazid bin Salamah. Yazid bin Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda ada penguasa yang dia menuntut kami selaku rakyatnya untuk dipenuhi haknya, tapi dia sendiri tidak memenuhi hak kami sebagai rakyat. Nabi cuek, tidak menanggapi pertanyaan itu. Sampai ketiga kali Nabi SAW pun menjawabnya. Apa kata Nabi? Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Tetap dengar dan taat kepada mereka, karena sesungguhnya mereka itu punya amanat yang harus mereka emban dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalian juga harus penuhi hak rakyat, hak penguasa sebagai kewajiban kalian. Masing-masing kalian ini selaku rakyat dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lihat bimbingan Nabi. Kembali kepada kita masing-masing. Fokus. Yang penting saya sudah tunaikan hak saya sebagai rakyat. Kalau dia tidak tunaikan hak saya, yang menjadi kewajiban dia sebagai penguasa, dia berhadapan dengan Allah. Kalau kita mau cari keadilan di muka bumi ini, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Keadilan hanya terrealisasi di yaumul akhirah. Bahkan di dalam setiap doa-doa yang sering kita dengar dipanjatkan saat beribadah itu, ada doa yang selalu diminta bagaimana memberikan hidayah kepada penguasa, memberikan kesehatan kepada penguasa. Itu kan bagian dari bagaimana kita taat kepada penguasa meskipun berada di zaman kekuasaan yang penguasa yang zalim dan sebagainya. Artinya permintaan kita terhadap Allah bahwa penguasa-penguasa yang zalim itu diberikan hidayah agar mereka berubah, karena pertanggungjawaban yang mereka emban itu kan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, kita bicara soal bagaimana ketika paham radikalisme itu menyusup ke kalangan remaja. Ada beberapa hal yang kadang kita lihat masuknya paham-paham ini dari tempat yang Ustadz sudah sebutkan tadi, dari tempat-tempat komunitas remaja yang punya pemahaman sangat minim terhadap agama. Bahkan juga mereka masuk ke tempat-tempat musola, masjid dan sebagainya yang mungkin sepi, yang ditinggalkan oleh pengurusnya. Artinya mereka masuk di situ dan kemudian melakukan pembinaan terhadap masjid. Nah, kalau hal seperti itu ternyata menjadi jalan masuk bagi radikalisme, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ya, memang ciri khas mereka. Ciri khas mereka adalah sembunyi-sembunyi di dalam penyampaian materi atau ajaran mereka. Dan ini termasuk ciri-ciri orang-orang yang tanda kutip menyimpang dari ajaran Islam. Sebab ajaran Islam tidak ada yang harus ditutupi. Kalau ditutupi ada sesuatu yang disembunyikan. Yang disembunyikan tentunya. Iya. Untuk menangkal permasalahan ini, maka kita ajak bagaimana pemuda itu untuk mengenal agamanya dengan baik. Iya, mengenal agamanya dengan baik. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kita harus berkorban apa yang kita miliki. Kemudian tentunya jangan lupakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menyampaikan itu. Dan sesuatu yang kita harapkan tentunya adalah dari kalangan para pemuda ini untuk kembali kepada agama yang benar. Tidak boleh semua apa yang kita lihat bahwa ini seorang yang Masya Allah, dia seorang religius, taat agama. Nah, tapi lihat bagaimana pemahamannya, lihat bagaimana pergaulannya, lihat bagaimana sikap-sikap yang dia ambil di setiap kejadian yang ada. Itu akan nampak ketika suatu terjadi dari sisi pemerintah. Nah, dari sisi pemerintah, kalau terjadi misalkan korupsi, nepotisme dan seterusnya, nah itu akan nampak dari sikap-sikap yang dia bangun. Nah, maka hendaklah berhati-hati dan melihat, merujuk bagaimana bimbingan Islam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikr, yakni para ulama, jika engkau tidak mengetahuinya. Seperti itu. Kalau kita ketemu di tengah masyarakat ada pemahaman seperti itu, yang kita lakukan apa, Ustaz?
Yang kita lakukan adalah tentunya persuasif, terus menasehati dia. Pendekatan secara persuasif, personal. Saya barakallahu fikum pernah mengalami hal itu. Oh ya. Dan bahkan salah satu pelaku dari setiap kegiatan-kegiatan mereka itu, dan terdengar kabar dia sudah meninggal dunia. Terjadi sempat diskusi, bahkan saya katakan debat dalam permasalahan itu, sampai ada ancaman-ancaman. Ya, kita tahu saya asalnya dari Poso dan hidup di tengah-tengah mereka. Ancaman itu ada, sampai mengatakan bahwa kalau kamu kalah, ya kamu harus hibahkan dirimu. Ya. Kalau saya kalah demikian, dan seterusnya. Alhamdulillah jalan perdebatan itu, walaupun saya katakan perdebatan itu tidak bagus dalam agama Islam. Ya, betul. Akhirnya dia tidak punya argumen, kemudian dia silakan tunaikan hak kamu. Saya katakan, kalau saya bunuh kamu, saya celakakan kamu, apa bedanya pemahaman saya dengan pemahaman kamu? Sebab kalau saya melakukan tindakan itu, saya halalkan darah kamu, sedangkan itu perkara yang tidak diperbolehkan. Muslim selama dia sholat, tidak halal darahnya untuk ditumpahkan, disakiti, dan didonai kehormatannya, dan seterusnya. Setelah itu berlalu, saya pikir dia sudah tidak melanjutkan itu, tambah membuat lagi gerakan-gerakan. Qadarullah sudah meninggal dunia. Ya, memang hal-hal yang seperti ini kadang kita harus berpikir keras bagaimana cara menghadapi. Karena kita tahu bahwa mereka pasti akan mempertahankan apa yang mereka pahami gitu kan. Karena dasar-dasar awal yang mereka pahami soal pemahaman itu susah untuk dikikis lagi dengan pemahaman-pemahaman baru yang mungkin lebih benar atau yang lebih bersih dan sebagainya. Namun peran ulama, peran tokoh, peran aparatur dan sebagainya juga itu menjadi sesuatu yang penting agar bibit-bibit radikalisme dan sebagainya itu bisa hilang di tengah masyarakat. Kalau selama ini Ustadz, apakah juga punya cerita bagaimana membangun kolaborasi dengan para pihak untuk mengatasi itu? Masya Allah. Iya, perlu diketahui sebelum saya ke Palu, saya di sini baru kurang lebih 1 tahun lebih. Ketemu dengan Idul Adha mungkin setahun lah, kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun, agak lupa. Saya berdakwah di mana, di Kota Ampana. Nah, di Kota Ampana itu yang meminta saya masuk di situ salah satu perwira untuk kemudian melakukan bantu bimbingan kepada anggota di Polres Tejonau. Binroh Tal. Dan juga tinggal di situ, menjadi imam, khatib, memberikan ceramah-ceramah di Masjid Polres dan di luar. Nah, bimbingan itu akhirnya direspon bagus oleh teman-teman ini, sampai ada pihak Binmas itu meminta saya pribadi berkolaborasi, terjun ke masyarakat, membuka diskusi lepas. Diskusi lepas, temanya tentang seputar radikalisme. Itu sangat bagus, dan berjalan hampir beberapa tahun program itu berjalan. Langsung ketemu dengan masyarakat, narasumber, ya alhamdulillah kami sering diundang, dan nampak ternyata Pak, itu ternyata radikalisme itu kebanyakannya muncul dari pemahaman agama. Kebanyakannya kesalahpahaman tentang agama itu sendiri. Di sisi lain mereka punya semangat dan kecemburuan untuk bagaimana tetap menghargai dan menjunjung tinggi keyakinan mereka. Tapi sayangnya mereka salah dalam mengambil ilmu itu. Nah, maka memicu kita untuk semakin semangat lagi untuk menyebarkan kebaikan. Saya pernah sampai kecolongan itu teman-teman di Polres, mengundang pemateri yang berpemahaman demikian. Tapi sayangnya mereka tidak menyadari itu. Alhamdulillah besoknya giliran saya untuk menyampaikan ceramah. Saya lebih meluruskan apa yang disampaikan kemarin.
dari penceramah sebelumnya, narasumber sebelumnya. Ya, jadi kesibukan saya seperti itu. Ada yang ini langsung ditangkal, meluruskan terus. Allah Ustaz. Ya, ini kan rata-rata pemahaman radikalis itu gara-gara muncul gara-gara mereka memahami ayat per ayat itu hanya sepotong-sepotong, sepenggal. Padahal kan kisah turunnya ayat itu kan ayat itu kan turun berdasar beberapa kisah gitu kan, ada penyebab asbabnya dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu kalau Ustadz menyebut tadi bahwa Ustadz menjadi istilahnya bukan kain pel, tapi meluruskan beberapa pemahaman-pemahaman yang sudah disampaikan oleh pihak lain sebelumnya, maka itu juga harus dilakukan oleh orang-orang yang paham terhadap agama ini, paham terhadap pemahaman-pemahaman yang baik di Islam, agar hal-hal yang berbau pemahaman sesat itu bisa dikikis. Nah, kalau itu kemudian ditarik, Ustadz, kalau Ustadz selama ini berkolaborasi dengan aparat keamanan untuk meluruskan hal-hal yang berbau radikalisme, kalau kemudian itu ditarik ke tengah masyarakat yang lebih luas, peran tokoh, peran kolaborasi antar pihak juga itu menjadi penting. Bagaimana harus dilakukan itu, Ustadz, agar kolaborasi menjadi lebih masif? Alhamdulillah sudah dilakukan. Ya. Tidak dari kami pribadi, juga senior-senior saya, guru-guru saya yang masih ada, itu tidak tinggal diam untuk menuntaskan permasalahan negara ini, termasuk adalah radikalisme, ya. Dan teman-teman juga di kota-kota besar, ya, seperti di Jakarta, di Makassar, kemudian kota-kota besar yang lainnya, itu sungguh mereka sangat semangat untuk menuntaskan masalah negara hari ini. Dan teman-teman khususnya di Makassar, di sana ada Ustadzul Qarnain, di sana juga di Balikpapan ada juga Ustadz Abu Muawiyah Askari, ya, dan juga ustadz-ustadz yang lainnya. Mereka sangat memperhatikan terkait dengan isu-isu ini. Semua pihak yang memungkinkan untuk kita berkolaborasi, kenapa tidak? Ya. Nah, selama tidak ada yang pertama pelanggaran syariah di dalamnya, selama tidak ada kepentingan A, B, dan C, dan seterusnya, murni untuk menuntaskan permasalahan ini, itu kebaikan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu prinsipnya di situ. Nah, dan ini merupakan sebuah kewajiban kita, sebab kita mengetahuinya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan berat urusan kita di akhirat. Nah, apalagi kalau kita kemudian mengetahuinya, lantas kita menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu di saat yang harus disampaikan itu, kondisi itu harus disampaikan, lantas disembunyikan, itu berdosa. Betul. Ya, itu adalah sesuatu yang dosa. Oleh sebab itu, ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. Kita tidak menunggu nanti gerakan penguasa, pemerintah, tapi ini adalah sesuatu yang mengalir tanpa diminta, tanpa harus dibuatkan program, didukung atau apa. Dan bahkan alhamdulillah kami pribadi di kota Palu ini itu mengajarkan kitab yang berjudul Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu kita baca. Di dalamnya memuat beberapa akidah, manhaj, metode yang benar di dalam beragama, khususnya ketika kita membahas tentang sikap-sikap yang benar terkait dengan kezaliman penguasa. Ini tertuju langsung kepada anak-anak muda. Saya ingat sekali dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ini untuk nasihat untuk siapa saja yang mendengarkan podcast ini, khususnya para pemuda. Saya sering berpesan. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya kejahatan penguasa itu tidak bisa dilawan dengan pedang, mengangkat senjata, ribut-ribut di jalanan, protes kiri kanan, ya, kemudian mempermalukan rakyat, mempermalukan pemerintah di halayak ramai. Tidak dengan cara seperti itu. Justru kezaliman dan kejahatan penguasa itu harus dihadapi dengan istighfar, dengan doa, dengan melakukan ketaatan, menjauhi dosa-dosa. Kalau kemudian kejahatan penguasa dilawan dengan pedang tadi, dengan tindakan kriminal dan seterusnya, ketahuilah, kata beliau,
murka Allah lah akan lebih cepat membinasakan dari itu semuanya. Dan harus disadari bahwasanya kejahatan penguasa itu sebabnya adalah dosa-dosa kita juga. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampaknya kerusakan di daratan dan lautan itu karena tangan-tangan manusia. Itu dosa-dosa kita. Ya, selaku rakyat, selaku juga penguasa. Masing-masing. Sesuatu hal yang saya rasa itu tidak adil kalau rakyat itu terlalu banyak menuntut kepada penguasanya, kezaliman mereka alias dosa-dosa mereka, tapi kita tidak introspeksi diri, tidak introspeksi bahwa sumbangsih terbesar juga itu adalah daripada dosa-dosa selaku rakyat. Dan cukuplah sebagai dosa yang sangat mencolok adalah ketika engkau melakukan pemberontakan, menunjukkan sikap kerasmu terhadap penguasa. Itu sumbangsih kerusakan negeri. Nah, seperti itu, Bang. Ya. Kalau kita melihat apa yang disebut oleh Ustadz tadi, maka kita mengambil kesimpulan bahwa sangat penting munculnya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan sebagainya di masyarakat itu agar pemahaman masyarakat tentang bagaimana agama ini menjadi lebih baik, lebih murni dan sebagainya itu menjadi hal yang mutlak. Baik. Nah, seberapa penting kira-kira Ustadz membangun lembaga-lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan Islam utamanya, keagamaan dan juga lembaga-lembaga dakwah. Karena ini kalau kita lihat bahwa penyebaran informasi itu menjadi lebih masif kalau pilar-pilar ini diciptakan, Ustaz. Itu saya boleh katakan sangat penting. Sangat penting. Dan sangat membantu. Sebab itulah jalur yang penting, jalur yang sangat mendekat kepada masyarakat. Ya. Khususnya di Kota Palu itu minat terhadap keinginan mereka untuk mengetahui agama lebih dalam itu sungguh mencolok. Ya. Dan apresiasi masyarakat secara umum itu sangat bagus. Iya. Tergantung bagaimana sentuhan-sentuhan seorang dai. Dia harus tahu fikih dalam dakwah. Sehingga dia harus tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan di awal, apa yang harus disampaikan. Ya. Nah, dia harus tahu bagaimana jenjang daripada tahapan-tahapan ilmu yang harus dia sampaikan. Itu penting. Dan tentunya lembaga-lembaga pendidikan juga harus sebanding lurus dengan itu. Kami menyadari dari beberapa perjalanan dakwah itu, kalau hanya sebatas ceramah, membuka taklim, daurah-daurah, tabligh akbar, itu kami rasa kurang. Maka kita harus barengi dengan lembaga pendidikan. Walaupun kemudian serba kekurangan ya dari sini dan dari situ, kemudian juga beberapa keterbatasan yang kami miliki, kami yakin suatu saat di saat kita menjalaninya dengan ketulusan hati, keikhlasan, diluruskan niat, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk di pertanyaan yang paling terakhir, ada satu pertanyaan yang paling penting dalam menjalankan misi dakwah, misi kebaikan dan penyebaran agama kepada masyarakat, termasuk kepada menyebarkan pemahaman-pemahaman yang baik yang mengikis ke radikalisme itu, tentu ada tantangannya, Ustaz. Baik. Ada tantangan paling besar itu yang kadang menjadi batu sandungan bagi Ustadz dan teman-teman yang kadang melakukan pemurnian terhadap pemahaman itu. Tantangan pernah dihadapi atau seperti apa? Ya, kalau pengalaman banyak sekali tantangan. Intimidasi sering, ancaman lebih sering lagi. Tapi itu berlalu saja dan itu bukan masalah buat kami. Makanya menjadi penyemangat itu, Ustaz. Iya dong, jadi itu sesuatu penyemangat dan menunjukkan sebentar lagi dakwah kebaikan ini akan jaya. Dan itu terbukti dari sisi al-qabul, penerimaan. Ya, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang membuat kampanye ini dan kampanye itu. Menurut kami cukup dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di hati-hati manusia penerimaan dari kebaikan itu. Ya, ancaman bahkan menjatuhkan, ya biasalah seperti itu, Bang.
Barakallah. Istilah orang kan akan ada pelangi setelah badai gitu ya. Iya, Kalau menjalankan secara ikhlas dan tulus. Ustaz, ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada pemirsa kita di podcast Presisi perihal tema kita hari ini? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pesannya barakallahu fikum secara umum terhadap seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Palu dan sekitarnya, khususnya lagi adalah kaum pemuda. Ketahuilah seperti apa yang disebutkan tadi, bahwasanya gonjang-ganjing dan kejahatan penguasa, masalah-masalah negeri kita itu bukan murni bermuara dari penguasa kita, tapi kita harus introspeksi diri. Itu juga sumbangsih sebab dosa-dosa kita. Yang menjadi tuntutan kita itu adalah bagaimana kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekuat apapun kita, sepandai apapun kita, kalau kita tidak arahkan kepada sesuatu yang baik, maka itu sesuatu yang sia-sia. Nah, kemudian yang kedua, tentunya dari bimbingan Islam itu adalah mendoakan kebaikan, termasuk kepada penguasa. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, barang siapa yang mendoakan kebaikan di akhihi, kepada saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, maka illa qala lahul malaikat akan berkata kepadanya walaka bimithlin, untukmu demikian. Kalau kita mendoakan untuk penguasa kebaikan, malaikat pun mengatakan semoga kebaikan untukmu pula sebagaimana engkau doakan kepada Allah untuk kebaikan penguasa. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang ulama terkenal di masanya, pernah mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabatun la da'autuhu li sultanin." Kalau saya punya doa yang khusus yang kemudian tembus ke langit dan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla, dikabulkan serta merta di saat itu, la da'autuhu li sultanin, maka saya akan khususkan doa itu untuk penguasa, untuk kebaikan penguasa. Subhanallah. Bahkan dalam satu kesempatan beliau juga menyampaikan, kalaulah seandainya saya ini mendapatkan harta dari Baitul Mal, dapatkan harta dari penguasa, dari Baitul Mal, katakanlah begitu, maka yang saya akan lakukan mengundang orang-orang yang khusus, para ulama, pembesar-pembesar. Saya akan jamu mereka dengan uang itu. Setelah itu satu saja yang saya minta, supaya yang hadir itu, yang telah saya jamu, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ini yang luput bagi kita. Kita seakan-akan sok kuat. Kenapa sok kuat? Karena para pemprotes-protes itu saja, ya di jalan saja. Kalau sudah persuasif gini kan sudah ditutup mulutnya, dia sudah tidak kemana-mana. Dia mengatasnamakan apa? Memperjuangkan hak rakyat yang mana? Tidak ada yang tulus dan murni hari ini. Betul. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan akibat kalau kita mencampur adukan sesuatu hal dari agama, politik dan sebagainya, sehingga segala sesuatunya menjadi dipolitisasi. Gitu, Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Banyak hal yang sudah kita petik dari perbincangan kita dengan Ustadz Abu Ja'far Ghufron, dan tentunya kita sangat berharap bahwa pemahaman-pemahaman baik seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ja'far Ghufron tadi bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita, bagi masyarakat, utamanya bagi generasi kita. Di zaman yang lebih kompleks dan juga lebih mudah saat ini, hal-hal yang berbau baik juga harus disebarkan lewat medium-medium yang ada di tengah masyarakat, termasuk media sosial. Begitu, Ustaz. Kita mungkin berharap suatu saat generasi emas dari bangsa kita ini memiliki nilai-nilai luhur yang dianut dari kalau di Islam tentu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian nilai-nilai luhur yang berdasarkan asas kita di Pancasila. Terima kasih banyak Ustadz Abu Ja'far Ghufron. Allah barik fik, jazakallahu khair. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda, tentu yang dengan tema-tema yang lebih berkembang dari teman-teman di redaksi podcast Presisi. Saya Abdi Mari dan juga teman-teman yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.